Halo, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, di sini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita yang berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Ya, anak-anak kami bisa melihat bukunya halaman 6. Ya, halaman 6 ya. Di sini disintegrasi ataupun masalah yang terjadi di negara kita pada saat itu terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Ya, di sini kita akan belajar tentang apa arti disintegrasi dan apa arti dari integrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan ataupun konflik. Disintegrasi, konflik yang terjadi di negara kita pada saat itu setelah merdeka berupa konflik intern berasal dari dalam ya nak ya. Sedangkan integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu. Ingat ya, disintegrasi adanya konflik yang terjadi. Sedangkan integrasi adalah keadaan yang aman dan tertib. Seperti itu ya. Masuk kita yang berikutnya. Jadi apa saja contoh konflik yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965? Ya, dibagi menjadi beberapa konflik pada saat itu. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Dibagi menjadi pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DITII. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ataupun vested interest. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan RMS atau Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Ajis. Jadi sudah dua ya. Yang pertama tadi ideologi, yang kedua berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu persoalan negara federal dan BFO, dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Ya, inilah contoh konflik disintegrasi yang terjadi di negara kita pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Ya, baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai ini sudah didirikan ataupun didirikan sesudah proklamasi, di mana didirikan sekitar tahun 1948 bulan September dan dipimpin oleh Musso. Apa alasan dibentuknya ataupun apa alasan pemberontakan PKI yang berkaitan ideologi tersebut? Tampaknya enak ya, ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, di mana gerakan ini dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, di mana tujuan pemberontakannya adalah ingin mendirikan negara Islam. Jadi di sini pemberontakan DITI bertujuan untuk mendirikan negara Islam pada saat itu. Dan pemberontakan DITI terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Oke, kita masuk yang kedua. Konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama, pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, terjadi pada tahun 1949. Di sini anggotanya yaitu terutama dari pihak Belanda. Apa tujuan pemberontakan APRA tersebut? Ingin mempertahankan negara Pasundan. Dan akhir pemberontakan tersebut, Kapten Raymond Westerling akhirnya kembali atau melarikan diri ke Belanda. Yang berikutnya masih dalam pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu peristiwa Andi Ajis, dipimpin oleh Andi Ajis. Penyebabnya karena rasa tidak puas terhadap kembalinya negara Indonesia Timur ke NKRI. Yang ketiga,
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. R.S. Soumokil. Tujuannya ingin memisahkan diri dari RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Jadi konflik berkaitan dengan kepentingan dibedakan menjadi 3, APRA, Andi Ajis, dan RMS. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Pergolakan ataupun konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. PRRI dan Permesta. Apa penyebab konflik tersebut? Di sini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat ya. Bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat dan ketidakadilan dari tokoh militer sipil terhadap pemerintahan pusat. Sini dan rakyat pemerintahan